Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fikih muamalah, yaitu tentang asy-syuf'ah. Apa syuf'ah itu? Secara bahasa, syuf'ah berasal dari kata asy-syaf' yang artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, syuf'ah didefinisikan tamallukul masyfu'i fihi jabran 'anil mushtari bima qama 'alaihi minas tsamani wan nafaqat. Mengambil alih kepemilikan sesuatu yang telah dijual secara paksa dari pembeli dengan membayar harga dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dalil disyariatkannya akad syuf'ah ini? Syuf'ah telah ditetapkan dengan sunnah dan ijma'. Dalam sebuah hadis, rawa al-Bukhari an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi syuf'ati fima lam yuqsam fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit tariqu fala syuf'ata. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan suatu syuf'ah selagi belum dibagi. Jika telah ditetapkan batasannya dan diberi jalan, maka tidak ada syuf'ah lagi. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hikmah disyariatkan syuf'ah ini? Dalam Islam tentunya kita meyakini semua hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di belakangnya ada kemaslahatan bagi manusia. Di antaranya juga adalah disyariatkannya syuf'ah ini, tentunya di belakangnya ada kemaslahatan, ada hikmah yang bisa kita ambil dari syuf'ah ini. Di antara hikmahnya adalah untuk menghindari kemadharatan. Yang dimaksud dengan kemadharatan di sini adalah biaya pembagian, membuat infrastruktur baru, dan lain-lain. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemadharatan adalah buruknya interaksi antara partner yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika salah satu partner menjual bagiannya dari suatu aset atau barang yang merupakan kepemilikan bersama tanpa memberitahu pihak yang lain, maka ini akan bisa merugikan baik secara materi ataupun interaksi dengan partner yang baru. Karena partner yang baru bisa jadi orangnya adalah curang, jahat, dan yang lainnya, sehingga pihak yang masyfu' fihi ini dirugikan baik secara materi maupun secara interaksi. Secara materi bisa jadi ketika dijual tanpa pemberitahuan pihak yang lain, mungkin dia menjual dengan harga yang cukup murah sehingga partnernya dirugikan dengan harga yang murah ini, karena ketika dia akan menjual bagiannya paling tidak harus seperti harga yang dia jual ini, sehingga dia dirugikan secara materi. Kemudian hikmah yang lain adalah untuk menghindari perselisihan. Dengan dibolehkannya akad syuf'ah ini dalam Islam dalam rangka menghindari terjadinya perselisihan. Ketika partner yang baru bisa jadi dia punya pendapat, punya prinsip yang berbeda dengan
partner yang pertama, bisa jadi dalam perjalanan perkongsiannya akan mengalami perselisihan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan syuf'ah, di antaranya adalah bolehkah syuf'ah dilakukan ketika partnernya itu termasuk ahli zimmah, yaitu orang non-muslim atau ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Menurut jumhur ulama, syuf'ah berlaku bagi ahli zimmah karena dalam muamalat, akad-akad dalam fikih muamalah itu sifatnya universal, bisa berlaku bagi muslim dan juga boleh diterapkan kepada non-muslim. Kemudian menurut Imam Ahmad, Hasan dan Asy-Sya'bi, syuf'ah tidak boleh diberlakukan untuk ahli zimmah dengan dasar sebuah hadis lima rawahu ad-Daruqutni an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la syuf'ata linasraniyin. Imam Daruqutni meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada syuf'ah bagi orang Nasrani. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa syarat-syarat dalam syuf'ah ini? Para ulama menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, objek syuf'ah harus berupa barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu, rak, dan semua yang masuk dalam jual beli. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Jabir ibn Abdullah, qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli syarikatin lam tuqsam. Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah pada sesuatu bagi setiap kongsi yang belum dibagi. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan ahli Makkah, Zahiriyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka mengatakan syuf'ah berlaku pada semua hal karena kemudaratan yang terjadi pada barang tidak bergerak bisa terjadi juga pada barang bergerak. Sebagaimana dalam sebuah hadis, walima qalahu Jabir qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syai'. Dari Jabir ibn Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah pada segala sesuatu. Kemudian syarat yang kedua, syafi' merupakan orang yang berkongsi dalam objek syuf'ah, dan kongsinya lebih dahulu dari akad jual beli, dan bagian masing-masing tidak dibedakan. Syafi' itu orang yang berkongsi, itu dua pihak, misalnya A dan B berkongsi. Nah, kongsinya ini harus sudah dilakukan sebelum terjadi akad jual beli, dan bagian masing-masing memang belum dipisahkan, belum dibedakan bahwa ini bagiannya si A, kemudian sebelah yang lain lagi bagian si B. Dalam sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuqu fala syuf'ata. Rawahul khamsah. Sebagaimana hadis tadi. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mereka tidak sepakat tentang syarat tersebut. Mazhab Hanafi membolehkan syirkah antara partner atau antara tetangga yang berbatasan. Kalau jumhur ulama membatasi bahwa partner satu dan yang lainnya adalah antara orang yang berkongsi dalam suatu aset atau suatu perusahaan misalnya.
Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak dibatasi pada partner atau syarik saja. Tapi dalam mazhab Hanafi syuf'ah dibolehkan antar tetangga. Misalnya A dan B bertetanggaan. B menjual tanahnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada A. Maka si A ini boleh membeli tanah yang telah dijual kepada pihak lain tadi itu secara paksa dengan harga sesuai dengan yang telah dibeli oleh pihak lain tadi itu. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi syuf'ah berlaku juga antar tetangga. Kemudian sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah dengan menetapkan syuf'ah ketika ada kongsi pada setiap hak seperti jalan, air, dan semacamnya. Dan tidak ada syuf'ah bagi setiap kepemilikan yang masing-masing mempunyai jalan tanpa berkongsi dengan pemilik lain. Pendapat ini mengambil satu dalil hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dengan sanadnya yang sahih an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yantadhiru biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan. Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tetangga lebih berhak terhadap syuf'ahnya tetangganya. Ditunggu kalau dia sedang tidak ada di rumah. Jika jalannya antara tetangga satu dan yang lainnya itu adalah satu. Ini diperbolehkan syuf'ah dalam hadis ini. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat berikutnya adalah bahwa objek syuf'ah keluar dari kepemilikan dengan akad komersial, jual beli atau semisalnya, seperti suluh dengan harta. Maka tidak ada syuf'ah pada hal yang kepemilikannya berpindah tanpa jual beli, seperti hibah tanpa imbalan, wasiat, dan diwaris. Kemudian syarat yang keempat adalah syafi' menuntut syuf'ah secara langsung. Kalau menunda maka gugur haknya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm dan yang lainnya berpendapat bahwa syuf'ah itu suatu hak yang ditetapkan dengan ijabnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak gugur dengan seseorang meninggalkan tuntutan. Kemudian Imam Malik berpendapat la tajibu 'alal faur, bahwa syuf'ah ini tidak harus dituntut secara langsung, tapi waktunya luas. Jadi boleh kapan saja seorang syafi' menuntut syuf'ah ini. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat berikutnya adalah syafi' membayar kepada pembeli sebesar harga yang disepakati dalam akad. Dalam sebuah hadis yang marfu' dikatakan huwa ahaqqu bihi bitsaman, rawahu al-Juzjani, bahwa syafi' itu lebih berhak dengan harta tersebut, tapi dengan membayar harga yang telah disepakati. Jika tidak mampu membayar harganya semua, maka syuf'ah menjadi gugur. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada permasalahan bila yang berhak syuf'ah lebih dari satu. Jika sahamnya berbeda-beda, maka masing-masing berhak mengambil dari barang yang terjual sesuai dengan besar sahamnya. Ini pendapatnya Imam Malik dan juga pendapat yang ashah dalam mazhab Syafi'i dan juga menurut Imam Ahmad. Karena syuf'ah merupakan hak berdasarkan kepemilikan. Kemudian menurut mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm, hak syuf'ah
diberikan secara merata karena mereka semua sama dalam sebab mendapatkan hak syuf'ah ini. Ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama tadi. Kemudian ada permasalahan tentang mewariskan hak syuf'ah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, syuf'ah bisa diwaris dan tidak batal dengan meninggalnya seorang syafi'. Menurut Imam Ahmad, syuf'ah tidak diwariskan kecuali kalau mayitnya telah menuntut sebelum itu. Dan dalam mazhab Hanafi, syuf'ah itu tidak diwariskan meskipun mayitnya telah menuntut sebelum dia meninggal, kecuali kalau hakim telah menetapkan haknya kemudian ia meninggal, maka bisa diwaris. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hukumnya tasarruf pembeli? Tasarrufnya pembeli sebelum dilakukan syuf'ah. Tasarruf pembeli pada barang sebelum syafi' melakukan syuf'ah adalah sah karena barang itu adalah miliknya. Kalau telah dijual, maka syafi' berhak mengambilnya dengan salah satu harga jual. Kalau dihibahkan atau diwakafkan, maka tidak ada hak syuf'ah karena akan merugikan pihak yang menerimanya karena kepemilikannya hilang tanpa imbalan. Sedang tasarruf pembeli setelah syuf'ah adalah batil, tidak sah karena kepemilikan pindah ke syafi' dengan adanya tuntutan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hukumnya pembeli yang membangun sesuatu sebelum dilakukan syuf'ah? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Syafi' berhak memberikan harga bangunan secara terpisah dan harga tanaman atau memberi uang untuk mencabutnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi' tidak berhak melakukan syuf'ah kecuali dengan membayar kepada pembeli harga apa yang dibangun dan yang ditanam. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hukumnya sulh atau perdamaian dalam menggugurkan syuf'ah? Jika syafi' berdamai dengan melepaskan haknya atau menjualnya kepada pembeli, maka yang dilakukan ini batil dan menggugurkan hak syuf'ahnya. Dan ia harus mengembalikan kompensasi yang telah diambilnya. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut ketiga imam lainnya, ini diperbolehkan. Dia juga berhak memiliki kompensasi yang diberikan oleh pembeli. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang syuf'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.